Pertama, kita akan menjelaskan tentang studi kelayakan bisnis. Apa yang dimaksud dengan studi kelayakan bisnis? Studi kelayakan bisnis yaitu pertimbangan awal yang harus dilakukan sebelum menjalankan usaha dan untuk mengontrol kegiatan operasional supaya mendapatkan keuntungan yang maksimal. Ada tujuan studi kelayakan bisnis. Yang pertama, menghindari risiko kerugian, dan yang kedua, mempermudah perencanaan seperti jumlah modal, tempat, waktu, cara pelaksanaan, dan bagaimana pengawasan. Yang ketiga, mempermudah pelaksanaan pelaksanaan secara tersusun supaya bisnis tersebut berjalan dengan lancar. Dan yang kelima, mempermudah pengendalian. Apabila ada penyimpangan, akan mudah diperbaiki. Menyambung materi sebelumnya, materi selanjutnya yaitu tentang analisis kelayakan bisnis. Yang pertama, analisis pemasaran. Analisis pemasaran adalah sejumlah alat-alat pemasaran yang digunakan perusahaan untuk meyakinkan objek pasar atau target pasar yang dituju. Yang kedua, menganalisis permintaan primer untuk pasar relevan. Manajemen harus berusaha menggambarkan profil atau karakteristik pembeli dan memahami faktor-faktor yang mempengaruhi proses pembelian untuk semua merek dan produk pada pasar relevan. Yang ketiga, menganalisis permintaan selektif dalam pasar relevan. Permintaan selektif adalah permintaan terhadap suatu merek atau pemasok spesifik dalam pasar relevan. Yang keempat, menentukan segmen pasar. Segmentasi pasar harus mudah dijangkau sehingga proses pemasaran bisa lebih efektif. Yang kelima, menilai persaingan. Pihak manajemen harus menilai produk atau mereknya dibandingkan dengan tawaran dan pesaingnya. Dan yang terakhir adalah mengidentifikasi pasar sasaran potensial. Dan yang terakhir, mengidentifikasi pasar sasaran potensial. Tujuan akhir di tahap ini adalah untuk mengidentifikasi peluang terbaik guna menciptakan pelanggan yang puas dan loyal. Ada banyak alat pemasaran yang termasuk ke dalam 4 faktor yang disebut the 4P. Yang pertama adalah produk atau produk, yaitu segala sesuatu yang ditawarkan kepada masyarakat untuk dilihat, dipegang, dibeli, atau dikonsumsi. Yang kedua ada price atau harga, yaitu berbagai kegiatan perusahaan untuk membuat produk yang dihasilkan atau dijual terjangkau dan tersedia bagi pasar sasaran. Yang ketiga ada place atau tempat, yaitu pemilihan lokasi usaha yang strategis yang mempengaruhi kesuksesan pemasaran dari sebuah usaha. Yang keempat ada promotion atau promosi, yaitu berbagai kegiatan perusahaan untuk mempromosikan dan memperkenalkan produk dari pasar sasaran. Untuk selanjutnya yaitu tujuan analisis pasar. Yang pertama, agar lebih mengenal lingkungan pasar. Yang kedua, lebih mengenal tipe-tipe pasar. Yang ketiga, mengetahui karakteristik pasar secara lebih jelas. Yang keempat, siap menghadapi para pesaing. Yang kelima, dapat melaksanakan kebijakan dalam pemasaran. Yang keenam, mampu membuat program bidang dalam pemasaran. Dan yang terakhir, dapat lebih mengenal ciri-ciri pasar. Menyambung dari materi sebelumnya, saya akan menjelaskan tentang kelayakan teknis dan kelayakan finansial. Coba saya akan bertanya kepada kalian, apa sih kelayakan teknis itu? Nggak tahu, Bu. Oh, saya akan menjelaskannya kelayakan teknis itu. Kelayakan teknis itu berkaitan dengan teknologi yang nantinya akan diterapkan pada sistem yang akan dikembangkan. Secara teknis, suatu sistem dinilai layak sebagai berikut. 1. Sistem informasi yang diajukan cukup praktis karena teknologi yang tersedia cukup untuk diaplikasikan pada sistem informasi yang baru. Yang kedua yaitu teknologi yang diperlukan tersedia di pasaran dan memenuhi kapasitas yang diperlukan. Yang ketiga yaitu pakar teknis yang dibutuhkan untuk mengoperasikan teknologi tersebut secara tepat telah dimiliki oleh instansi. Menyambung dari materi sebelumnya, sekarang analisis manajemen. Dalam manajemen terdapat 4 prinsip dalam manajemen, yaitu P, O, A, C. P. Planning, organisasi.
activating, dan controlling. P. Planning. Dalam planning yaitu termasuk dalam pengaturan tujuan dan cara bagaimana kita untuk mencapai tujuan tersebut. Banyak orang telah menyetujui bahwa planning merupakan komponen utama dalam suatu manajerial. Selanjutnya adalah organizing. Organizing adalah proses yang dibutuhkan atau dilakukan untuk memenuhi kebutuhan manusia, fisik, dan sumber daya dalam mencapai tujuan organisasi. Dalam organizing biasanya terdapat beberapa hal dan dirumuskan atau dibagikan dalam bagian organisasi, meliputi jabatan, wewenang, dan lain-lain. Biasanya semakin tinggi jabatan, maka semakin tinggi pula wewenang dan penghasilannya. Dan sebaliknya, semakin rendah jabatan, semakin rendah wewenangnya, dan semakin kecil pula penghasilannya. Selanjutnya adalah actuating. Actuating berarti pengarahan. Perencanaan dan perorganisasian yang baik akan terasa kurang berarti jika tidak diikuti dengan actuating atau pengarahan yang baik. Jadi setiap anggota harus diarahkan dengan baik untuk mencapai visi dan misi organisasi. Pengarahan mereka dan pengoptimalan anggota-anggota organisasi tersebut harus diarahkan dengan baik dan benar. Controlling baik dilakukan dari tahap awal sampai tahap akhir agar dapat dilakukan pengkoreksian supaya ditemukan jika ada masalah atau hal lain yang dapat mengganggu pencapaian tujuan dari organisasi tersebut. Materi terakhir dalam analisis kelayakan bisnis adalah analisis persaingan. Beberapa orang menganggap bahwa persaingan itu tidaklah penting, dan menganalisis persaingan tidaklah penting. Analisis persaingan amatlah penting untuk mengetahui siapa saja pesaing dan jumlah pesaing yang Anda miliki, beserta kelemahan dan keunggulan mereka. Dalam tahapannya, mengidentifikasi pesaing ada 3 tahapan. Yang pertama adalah jenis analisis jenis produk yang ditawarkan oleh pesaing, seperti mengidentifikasi secara lengkap benar produk yang dimiliki oleh pesaing, dan analisis pesaing terdekat dan pesaing utama yang dimiliki oleh kita. Yang kedua adalah melihat besarnya pasar yang dikuasai oleh pesaing. Cakupannya yaitu wilayah, misalkan 1 RT, 1 RW, 1 kota, atau 1 negara. Yang selanjutnya, yang ketiga adalah identifikasi peluang dan ancaman. Kita harus mengidentifikasi terlebih dahulu peluang-peluang apa saja yang dimiliki pesaing dan peluang apa saja yang bisa kita masuki, serta ancaman apa yang dimiliki pesaing. Seperti itu, agar kelak di masa depan tidak akan terjadi masalah-masalah yang bersangkutan dengan pesaing. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.